Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai sejarah Freeport di Indonesia. Bumi Papua menyimpan kekayaan alam yang sangat berharga. Terdapat sebuah gunung dengan cadangan 29,8 juta troy ounce biji emas di Papua. Dengan potensi kekayaan alam berupa cadangan biji emas sebanyak itu, seharusnya Papua sudah menjadi provinsi paling berjaya di Indonesia. Namun ironis, Papua justru terpuruk tak berdaya. Berdasarkan data BPS tahun 2020, secara nasional persentase angka kemiskinan di Papua adalah yang tertinggi, yakni sebesar 26,64%. Lalu, kemana emas yang dikeruk dari bumi Papua tersebut mengalir? Mengapa Papua tidak menjadi provinsi terkaya di Indonesia? Hal ini tidak dapat dilepaskan dari masuknya Freeport ke Indonesia. Bagaimana latar belakang sejarah masuknya Freeport di Indonesia? Freeport merupakan perusahaan asal Amerika Serikat. Perusahaan itu melakukan aktivitas penambangan berbagai sumber daya alam, seperti tembaga, emas, dan perak. Aktivitas penambangan Freeport di Indonesia dilakukan di Mimika, Papua. Latar belakang sejarah masuknya Freeport ke Indonesia sebenarnya dapat ditelusuri jauh hingga tahun 1936. Pada waktu itu dilakukan ekspedisi Kartens oleh Colin, Wiesel, dan geolog Dozy. Mereka mencapai Gunung Gletser Jayawijaya dan menemukan Ertsberg, yakni gunung setinggi 3.600 meter dengan cadangan bahan tambang berharga. Keberadaan cadangan bahan tambang berharga di Papua mengundang Freeport untuk melakukan penambangan di Papua. Pada tahun 1967, dilakukan penandatanganan kontrak karya atau KK1 yang merupakan salah satu pionir penanaman modal asing pertama untuk jangka waktu 30 tahun setelah beroperasi. Kemudian, pada tahun 1988 ditemukan lagi cadangan bahan tambang baru, yakni Pegunungan Grasberg, yang memiliki cadangan 29,8 juta troy ounce biji emas. Selain menyimpan emas, Grasberg juga memiliki cadangan tembaga paling banyak ketiga di dunia. Pada tahun 1991, Freeport kembali melakukan penandatanganan kontrak karya 2 yang merupakan pembaharuan kontrak karya 1 untuk jangka waktu 30 tahun dengan hak perpanjangan sampai dengan 2 kali 10 tahun. Kemudian pada tahun 2004 dimulai investasi proyek pengembangan bawah tanah sebagai kelanjutan dari tambang terbuka Grasberg yang berakhir di tahun 2018. Selama melakukan aktivitas penambangan di Papua, Freeport telah melakukan berbagai pelanggaran yang merugikan Indonesia, khususnya masyarakat Papua. Apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Freeport di Indonesia? Selama beroperasi di Papua, Freeport telah melakukan berbagai pelanggaran. Salah satunya adalah pelanggaran HAM, yang berupa pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap karyawan Freeport. Selain itu, melansir Tempo, Freeport juga melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang berdampak buruk bagi lingkungan dan merugikan negara, antara lain: pertama, pelanggaran penggunaan kawasan hutan lindung seluas 4.535,93 hektar. Potensi kerugian negara akibat pelanggaran tersebut ditaksir sekitar 270 miliar rupiah. Kedua, kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport. BPK menemukan kelebihan pencairan jaminan reklamasi sebesar
$1,43 juta Amerika. BPK menilai dana itu seharusnya masih ditempatkan di pemerintah. Ketiga, penambangan bawah tanah tanpa izin lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan yang dikantongi Freeport sejak 1997 tidak mencakup tambang bawah tanah. Keempat, sistem pembuangan limbah buruk. Freeport membuang limbah operasional di sungai, muara, dan laut. Pemerintah tak mampu mencegah kerusakan hingga produksi Freeport telah mencapai 300.000 ton. Potensi kerugian negara adalah 183 triliun rupiah. Kelima, pengawasan kurang ketat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kurang ketat mengawasi Freeport dalam hal dampak penurunan permukaan akibat tambang bawah tanah. Potensi kerugian negara mencapai 185.563 triliun rupiah. Banyaknya kerugian negara akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Freeport menjadi salah satu alasan gigihnya pemerintah Indonesia untuk menguasai saham Freeport. Selain itu, juga terdapat alasan-alasan lain mengapa pemerintah Indonesia mengambil alih sebagian saham Freeport. Mengapa pemerintah Indonesia mengambil alih 51% saham Freeport? Melansir laman Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan telah dilakukan penandatanganan pokok-pokok kesepakatan divestasi saham PT Freeport Indonesia antara PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum dan Freeport McMoran pada tahun 2018. Kepemilikan Inalum di PT Freeport Indonesia setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula hanya 9,36%. Hal ini dilakukan untuk mendukung peningkatan penerimaan negara. Selain itu, dengan kepemilikan 51,23% saham Freeport, Indonesia akan mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya adalah Inalum memiliki andil dalam pengerukan tambang tembaga dengan cadangan terbesar di dunia. Tambang tersebut juga memiliki simpanan emas, tembaga, dan perak dengan nilai lebih dari 2.190 triliun hingga tahun 2041. Selanjutnya, masyarakat Papua juga akan mendapatkan keuntungan. Selama ini, Provinsi Papua tetap terpuruk walau gunung emas dan bahan tambang berharga menjulang di bumi Papua. Dari kepemilikan saham Freeport 51,23%, pemerintah daerah Papua memiliki 10% saham. Sehingga mulai tahun 2023, pemerintah daerah Papua akan mendapat hampir 3 triliun rupiah per tahun dari dividen Freeport Indonesia. Selain itu, memiliki saham mayoritas tentunya membawa dampak pada peningkatan penerimaan negara dengan kontribusi dari pajak, royalti, pajak ekspor, dividen, dan pungutan lainnya. Pada tahun lalu, pendapatan dari berbagai macam pungutan tersebut mencapai 10,8 triliun rupiah. Keuntungan selanjutnya adalah ketersediaan lapangan kerja. Freeport memiliki potensi menyerap 29.000 pekerja, di mana 2.888 diantaranya adalah putra-putri asli Papua. Hingga Maret 2018, Freeport telah menyerap sebanyak 7.028 pekerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan memiliki 51,23% saham Freeport, Indonesia akan mampu mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan Freeport selama beroperasi di Indonesia. Harapannya, masyarakat Papua dapat merasakan keuntungan dari hasil tambang yang dikeruk dari tanah air mereka
sejak puluhan tahun lalu. Selain itu, diharapkan pemerintah juga akan menjamin kesejahteraan pekerja Freeport dan memastikan Freeport tidak lagi melakukan perusakan lingkungan di Papua. Demikian penjelasan mengenai sejarah Freeport di Indonesia. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.